welcome my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analog digital converter atau ADC dan digital analog converter atau DAC. Nah, kita akan langsung masuk ke penjelasan. Pengertian ADC. ADC adalah perangkat yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh perangkat elektronik digital seperti komputer atau microcontroller. Fungsi dari ADC. Fungsi utamanya adalah mengubah data dari sensor yang mengukur variabel fisik seperti suhu, tekanan, cahaya, dan suara menjadi data digital yang bisa diproses oleh prosesor. Prinsip kerja dari ADC. Tahapan konversi ADC. Sampling, mengambil nilai sinyal analog pada interval waktu yang teratur. Proses ini menghasilkan nilai-nilai diskrit dari sinyal analog yang berkelanjutan. Kuantisasi, proses mengubah nilai sampel analog menjadi nilai diskrit yang terdekat dalam rentang tertentu. Nilai ini kemudian diwakili oleh angka digital. Encoding, nilai diskrit hasil kuantisasi diubah menjadi representasi biner yang dapat diproses oleh sistem digital. Kita masuk ke kuantisasi pada ADC. Definisi kuantisasi adalah proses mengonversi nilai sinyal analog yang kontinu menjadi nilai diskrit pada level-level tertentu yang diwakili oleh angka digital. Resolusi ADC ditentukan oleh jumlah bit yang digunakan dalam kuantisasi. Setiap bit tambahan menggandakan jumlah level kuantisasi. Contoh, ADC 8 bit memiliki 256 level atau 2/8. ADC 12 bit memiliki 4096 level atau 2/12. Kesalahan kuantisasi karena sinyal analog adalah kontinu, konversi ke nilai diskrit seringkali menghasilkan kesalahan kecil yang disebut quantization error atau noise. Ini terjadi ketika sinyal analog berada di antara dua nilai diskrit. Kita masuk ke ADC ideal. ADC ideal mengkuantisasi inputan dengan hasil menambahkan noise pada sinyal masukan. Kebisingan ini sering disebut kuantisasi noise. Algoritma yang digunakan didasarkan pada ADC pipa dan berikut. 1. Sinyal input disampel dan ditahan. 2. Sinyal yang ditahan adalah input ke sebuah komparator yang membandingkan nilai input dengan tegangan referensi. 3. Jika sinyal input lebih besar dari tegangan referensi, bit output diatur ke tinggi dan sinyal referensi dikurangi dari input. Perbedaannya dikalikan 2 dan diteruskan ke output dari panggung. 4. Jika sinyal input lebih kecil dari tegangan referensi, bit output diatur rendah. Sinyal input dikalikan 2 dan diteruskan ke output. 5. Output ini digunakan sebagai masukan untuk tahapan berikutnya dan langkah 2, 3, dan 4 di atas yang berulang. Ini terus untuk tahapan N. Di analog input digital, antarmuka ADC microcontroller. Di sini terdapat gambaran contoh antarmuka ADC microcontroller. Pada gambar ini menunjukkan proses antarmuka input analog dengan microcontroller menggunakan ADC. Berikut adalah elemen-elemen utama dalam gambar ini.
1. Sensor analog potentiometer LM35 strain Kg. Sensor analog seperti potentiometer, sensor suhu LM35 dan strain Kg digunakan untuk mendeteksi perubahan fisik, misalnya suhu atau tegangan mekanik. Sensor ini menghasilkan sinyal analog yang nantinya akan dikonversi oleh ADC. 2. Analog atau digital converter. ADC mengubah sinyal analog dari sensor menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh microcontroller. Setelah dikonversi, data analog yang berupa tegangan listrik dapat dipahami dalam bentuk digital oleh microcontroller. 3. Microcontroller. Microcontroller menerima data digital dari ADC dan melakukan prosesan sesuai kebutuhan aplikasi. Microcontroller juga dapat mengirimkan sinyal kontrol ke perangkat output lainnya. 4. Digital Analog Converter atau DAC. DAC mengubah sinyal digital kembali menjadi sinyal yang jika ada perangkat output yang membutuhkan data dalam bentuk analog. Misalnya DAC digunakan untuk microcontroller perlu mengirimkan sinyal ke amplifier atau aktuator yang memerlukan sinyal analog. 5. Perangkat output, amplifier, penguat, dan lain-lain. Amplifier digunakan untuk memperkuat sinyal yang telah diolah oleh microcontroller, misalnya untuk menghasilkan output suara atau sinyal listrik tertentu. Penguatan dan perangkat lain ini juga biasa mengatur sinyal untuk mengendalikan perangkat yang memerlukan input analog, seperti speaker dan alat pengontrol industri. Dari gambar ini secara keseluruhan menjelaskan alur data dari sensor analog yang masuk ke microcontroller melalui ADC, kemudian diproses dan dikonversi lagi jika diperlukan untuk mengendalikan perangkat analog lainnya. Nah, kita masuk ke kaitan nilai ADC dengan tegangan. ADC mengubah sinyal tegangan analog menjadi nilai digital. Nilai ADC menunjukkan rasio tegangan terbaca terhadap tegangan sumber sistem. Rumus perhitungan nilai ADC. Nilai ADC sama dengan tegangan terbaca per tegangan sumber dikali nilai maksimum ADC. Nilai maksimum ADC untuk Arduino adalah 1023 resolusi 10 bit. Tegangan sumber pada Arduino adalah 5 volt. Contoh perhitungan. Tegangan terbaca adalah 2,12 volt, tegangan sumber 5 volt. Perhitungan nilai ADC-nya adalah nilai ADC sama dengan 2,12 per 5 dikali 1023 sama dengan 434. Jadi nilai ADC yang dihasilkan adalah 434. Hardware. Hardware-nya adalah Arduino Uno board, 1 buah piezo speaker, kabel jumper. Faktor yang mempengaruhi nilai ADC. Resolusi ADC. Setiap unit ADC pada Arduino mempresentasikan tegangan sebesar 4,9 mV. Resolusi ADC tergantung pada jumlah bit atau 10 bit sama dengan 1024 nilai. Pengaruh clock speed terhadap pengukuran. Clock speed berpengaruh pada kecepatan pengambilan data. Clock speed maksimum yang direkomendasikan untuk ADC Arduino Uno adalah 200 kHz. Meskipun demikian, clock speed hingga 1 MHz masih dapat digunakan tanpa mengurangi kualitas resolusi ADC meskipun bisa mempengaruhi akurasi pada kecepatan tinggi. Kita masuk ke pengertian dan fungsi DAC.
Definisi DAC, Digital to Analog Converter. DAC adalah sebuah perintah yang digunakan untuk mengubah sebuah masukan digital yang umumnya dalam bentuk biner menjadi masukan sinyal analog yang umumnya berbentuk arus, tegangan, atau muatan elektrik. Fungsi utamanya adalah mengonversi hasil pemrosesan digital kembali ke dunia nyata, seperti mengubah data audio digital menjadi suara yang dapat didengarkan melalui speaker. Prinsip kerja DAC adalah DAC mengubah nilai digital menjadi tegangan atau arus analog dengan berbagai teknik, tergantung pada jenis DAC yang digunakan. Output sinyal analog yang dihasilkan adalah representasi berkelanjutan dari input digital. Kualitas sinyal tergantung pada resolusi dan frekuensi sampling yang digunakan dalam proses konversi. Kita masuk ke jenis-jenis DAC. Binary weighted DAC menggunakan bobot biner pada setiap bit digital. Setiap bit dari inputan digital memiliki bobot yang berbeda yang dikonversi menjadi tegangan atau arus analog. Kelebihannya adalah sederhana dan cepat, sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan resistor pada presisi tinggi. R2R Leader DAC. DAC yang lebih efisien karena hanya membutuhkan dua nilai resistor untuk membentuk jaringan konversi. Keuntungannya adalah desain sederhana, biaya rendah, dan akurasi tinggi. Digunakan dalam aplikasi audio dan video karena efisien dan kualitasnya. Nah, kita masuk ke rangkaian dasar dari DAC. 1. Binary weighted DAC. Rangkaian binary weighted DAC dapat disusun dari beberapa resistor dan operation amplifier yang diset sebagai penguat. 2. R2R Leader DAC. Metode ini banyak digunakan dalam IC DAC. Dalam rangkaian R2R Leader hanya dapat dua nilai resistor yang diperlukan yang dapat digunakan untuk IC DAC dengan resolusi 8, 10, atau 12 bit. DAC ideal yang dikembangkan akan mengonsumsikan FRF plus sama dengan FDD sama dengan 1,5 volt dan FREF plus sama dengan FSS sama dengan 0 volt. Membahas proses submikron CMOS menggunakan tegangan listrik 1,5 volt dan 0 volt. Pemilihan tegangan listrik yaitu bebas dari noise dalam simulasi speech memungkinkan rentang output maksimum untuk DAC dengan asumsi tegangan referensi tegangan maksimum dan minimum dalam sistem jika membutuhkan resolusi lebih ketika menggunakan DAC. Yang ideal hanya akan meningkatkan jumlah bit N digunakan dan karenanya menurunkan nilai LSB DAC. Alat ukur analog menggunakan prinsip galvanometer yang memanfaatkan prinsip gerak di Arsonval, yaitu gerakan dasar PMMC atau Permanent Magnet Moving Coil, atau sering dikenal dengan galvanometer PMMC. Menunjukkan nilai analog biasa digunakan pada penampilan nilai tegangan, arus, dan hambatan pada multimeter analog. Kita masuk ke tahanan shunt. Karena gulungan kumpulan dari gerakan dasar adalah kecil dan ringan, dia hanya dapat mengalirkan arus kecil.
Bila yang akan diukur adalah arus besar, maka sebagian besar arus tersebut dialirkan ke tahanan yang disebut shunt. Rangkaian shunt. Kita masuk ke pendeteksi putaran. 1. Sensor optocoupler adalah sebuah komponen elektronika yang fungsinya sebagai penghubung berdasarkan cahaya optik. Kelebihan dari optocoupler yaitu memiliki isolasi listrik yang tinggi dengan memiliki terminal masukan dan keluaran yang tinggi sehingga keluaran sinyal digital yang relatif kecil agar bisa mengontrol arus ketegangan dan daya AC tinggi. 2. Jenis optocoupler. Komponen utamanya yang menggunakan transmitter dari light emitting diode atau LED dan receivernya menggunakan fototransistor. Jenis optocoupler adalah LED fotodioda, lamp fotoresistor, LED LASCR. 3. Simbol dan bentuk optocoupler. Bentuk dari optocoupler adalah persegi dengan kaki yang berjumlah 4-6 buah. Fungsi optocoupler di dalam rangkaian elektronik umumnya ditentukan oleh jumlah kaki yang dimilikinya. 4. Penerapan dan kegunaan optocoupler. Sebagai saklar dan switch, dengan menambahkan komponen seperti kapasitor, resistor, dan dioda, optocoupler dapat dijadikan sebagai saklar sederhana. Sebagai sensor kecepatan pada motor hibrid, dipakai untuk menggunakan pengukuran terhadap kecepatan gerak motor tersebut. Komponen optocoupler dipasang pada bagian posisi di tengah-tengah antara piringan di dalam rangkaian motor hibrid. Sebagai sensor gerak otomatis, pada keran otomatis dan alat pengering tanah, alat tersebut tidak akan berfungsi mengalir atau menghembuskan udara ketika sensor optocoupler tidak dihalangi, tetapi ketika terhadap tangan atau benda lain yang menghalangi sensor optocoupler, input menuju komparator menjadi terhalang. 5. Menghitung kecepatan putaran. Nah, di sini terdapat gambar pengukuran putaran dengan tachometer. Di sini ada piring gelap, baru non-contact tachometer. Ini adalah cahaya yang datang, sedangkan ini adalah cahaya pantul. Baru ini adalah pemantulan cahaya. Kita masuk pensaklaran dengan cahaya. LDR atau photoconduktif coil mempunyai karakteristik apabila dikenai cahaya maka tahanan LDR akan menjadi lebih kecil. Saat dikenai cahaya maka terlepas sejumlah elektron dari lintasan-lintasan atom elektron bebas. Penambahan elektron bebas dalam resistor meningkatkan konduktivitas, maka harga tahanan menurun. Simbol LDR. Umumnya di tempat gelap, hambatan LDR mencapai 15 megaohm dan menjadi kurang lebih 150 ohm ketika di tempat yang sangat terang. Namun penurunan ini tidak bersifat linear, sehingga lebih banyak dimanfaatkan sebagai instrumen saklar yang menuntut keadaan deteksi ekstrim. Saklaran dengan suhu. Linearitas keluaran tegangan pada saklar Celsius 10 mV per derajat Celsius dengan akurasi kurang lebih 1/4 per derajat Celsius pada suhu ruangan dengan rentan suhu yang dapat direspon antara -55 sampai 150 derajat Celsius. Nah, ini adalah bentuk fisik dan simbol sensor LM35. Pada gambar ini menunjukkan skema rangkaian yang menghubungkan Arduino dengan potensiometer untuk membaca nilai data analog. Rangkaian terdiri dari beberapa elemen utama. Arduino
menggunakan salah satu pin analognya untuk menerima data dari potensiometer. Potensiometer berfungsi sebagai pengatur resistansi untuk menghasilkan sinyal analog yang berbeda sesuai dengan posisi knobnya. Breadboard dan kabel jumper digunakan untuk menghubungkan Arduino ke potensiometer. Kabel merah dan hitam menyalurkan tegangan 5 volt dan ground GND dari Arduino ke potensiometer, sedangkan kabel kuning menghubungkan pin terhadap pin tengah potensiometer ke pin analog Arduino. Dalam rangkaian tersebut, Arduino dapat membaca perubahan resistansi pada potensiometer sebagai sinyal analog. Ini adalah referensi buku yang saya gunakan dalam pembuatan materi ini.